Proxima Centauri, sebuah bintang dengan jarak 4,2 tahun cahaya dari bumi kita, atau setidaknya dari matahari kita. Tapi tunggu, kok para peneliti bisa ya mengukur jarak bintang? Apa sih 4,2 tahun cahaya itu? Hai, kembali lagi bersama saya Miftahul Amin, dan kali ini di video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara astronom atau para peneliti mengukur jarak bintang. Mari kita mulai dengan dasar satuan astronomi. Dalam astronomi, ada unit yang disebut sebagai satu satuan astronomi. Satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Karena lintasan orbit bumi yang tidak berbentuk lingkaran sempurna, jadi bumi memiliki jarak terjauh dan terdekat dari matahari. Nah, jarak rata-rata dari jarak terjauh dan terdekat ini disebut sebagai satu satuan astronomi yang sekitar 150 juta kilometer atau 150 dengan 6 nol di belakangnya. 150 juta kilometer itu kalau ditulis di dalam kertas akan sangat-sangat memakan tempat. Jadi dibuatlah satu satuan skala lain yang membuat para astronom mudah untuk menghitung jarak bintang, yaitu jarak cahaya. Tapi apa sih jarak cahaya itu? Cahaya membutuhkan waktu untuk bergerak. Nah, dalam satu detik, cahaya melewati sekitar 300.000 km. Dari bumi ke bulan, itu sekitar 380.000 km, atau satu detik cahaya lah. Dari bumi ke matahari, sekitar 8 menit cahaya. Jadi cahaya yang sampai ke bumi adalah cahaya yang terbentuk 8 menit yang lalu, tapi kita baru menerimanya. Nah, atas dasar ini, cahaya dijadikan sebagai unit baru untuk melakukan perhitungan yang super jauh, seperti perhitungan jarak bintang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 1 tahun cahaya? 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam kurun waktu 1 tahun. Jika dalam 1 tahun terdapat sekitar 31,5 juta detik dan 1 detik cahaya melewati sekitar 300.000 km, maka jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun adalah sekitar jauh. Iya, jauh. Tapi sebenarnya ada cerita menarik tentang cahaya ini. Mungkin kita akan bahas di video lain karena cahaya berhak mendapatkan videonya sendiri. Tapi untuk hari ini, untuk video kali ini, kita akan fokus pada bagaimana sih cara peneliti menghitung jarak bintang. Setelah beberapa satuan dasar astronomi tadi, kita siap masuk ke dalam pertanyaan bagaimana sih cara peneliti menghitung jarak bintang yang super jauh. Ada 2 cara yang dilakukan para peneliti untuk menemukan jarak antar bintang. Cara yang pertama, para peneliti menggunakan efek yang disebut efek paralaks. Apa sih efek paralaks itu? Misal begini, jika kalian menarik satu garis lurus dengan jari kalian, tepat ke arah depan dari hidung kalian, lalu bergantian menutup salah satu mata kalian, maka seakan-akan jari kalian berpindah ke arah kiri dan ke kanan. Perpindahan relatif ini disebut sebagai efek paralaks. Lalu apa sih hubungannya dengan menghitung jarak bintang? Kan kalau kita menutup satu mata, bintang terlihat tidak berpindah. Ya, benar, tapi bumi kita berpindah. Dalam 1 tahun, bumi kita menyelesaikan 1 putaran penuh. Dan dalam setengah tahun, bumi kita menyelesaikan setengah lingkaran. Jika semisal kita melihat posisi bintang pada bulan Januari, lalu melihat kembali pada setengah tahun kemudian sekitar Juni atau Juli, maka kita akan melihat perpindahan relatif bintang tersebut yang diukur dalam skala derajat. Nah, setelah mendapatkan perhitungan dalam skala derajat ini, para peneliti menggunakan yang disebut trigonometri paralaks atau trigonometri bintang untuk melakukan perhitungan. Kalian bisa search di internet lah bagaimana caranya. Cara pertama ini memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan terhadap jarak. Jika suatu bintang sudah sangat jauh jaraknya, maka pergeseran kiri dan kanan yang terjadi itu sangat kecil sampai tidak bisa diukur lagi. Nah, ada cara kedua yang menjadi solusi untuk cara pertama. Jika semisal kalian mengetahui suatu bintang dengan pasti, lalu menemukan bintang yang serupa tapi 100 kali lebih redup, maka pasti dia 10 kali lebih jauh. Ini dikarenakan sifat cahaya yang meredup secara eksponensial. Nah, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana cara para peneliti atau para astronom menghitung jarak bintang yang super jauh? Jika kalian mengetahui cara lain yang tidak disebutkan dalam video ini, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Salam literasi.